Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hamam dari SMA Negeri 1 Brno. Kami akan melakukan tugas supervisi akademik. Nah, terima kasih kepada Ibu Arni Susanti selaku fasilitator saya dan guru pengajar kami Bapak Didi Tri Utomo. Dalam tugas supervisi akademik kali ini saya ditemani oleh Is. Silakan Is untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Mo atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Iis Sugiati. Saya guru di SMA Negeri 1 Brno, mengaku mata pelajaran biologi. Saya mengajar di kelas 10 dengan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih Bu Is atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk melakukan coaching supervisi akademik. Jadi nanti ada beberapa tahapan. Pertama yaitu pra observasi, setelah itu kegiatan observasi, terus yang ketiga adalah kegiatan pasca observasi. Untuk kegiatan pra observasi, bagaimana Chris untuk mempersiapkan kegiatan supervisi akademik ini untuk besok observasi di kelas? Untuk kegiatan pra observasi ini saya sudah menyiapkan selayaknya saat saya mengajar setiap harinya Pak, yaitu rencana pembelajaran RPP, kemudian media pembelajarannya, Ya. sekaligus nanti strategi apa yang akan saya gunakan. Untuk besok kegiatan persiapannya itu kalau boleh tahu apa saja? Kegiatan persiapannya. Iya, betul. Alat-alatnya. Untuk alat-alat saya sudah sediakan PowerPoint Ya. untuk nanti saya gunakan, kemudian lembar kerja. Oh ya. Oke. Kira-kira untuk besok itu materinya tentang apa? Materi yang akan saya sampaikan besok itu terkait dengan keanekaragaman hayati makhluk hidup. Keanekaragaman hayati makhluk hidup. Saya mengambil subbab klasifikasi makhluk hidup. Oh. Jadi materinya tentang apa tadi? Klasifikasi makhluk hidup. Terus untuk tujuan pembelajaran, nah, untuk besok itu yang perlu disampaikan itu apa? Tujuan pembelajaran yang saya gunakan yaitu mengajak peserta didik untuk mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup agar mereka dapat melakukan klasifikasi. Oh, ya. Terus nantinya dalam pembelajaran itu kira-kira yang area pengembangan dari pembelajaran itu kira-kira apa yang perlu dikembangkan selama ini? Yang ingin saya kembangkan terutama itu pertama yaitu kemampuan berpikir kritis, selanjutnya adalah kemampuan peserta didik dalam bekerja sama. Oh, jadi kemampuan berpikir kritis terhadap materinya itu ya. Oh, ya. Terus kira-kira untuk strategi apa yang Fikis gunakan untuk pengembangan cara berpikir kritis terhadap siswa? Untuk pengembangan strategi yang saya gunakan dalam berpikir kritis itu melalui kerjasama kelompok. Setelah itu dengan melalui discovery learning. Oh, discovery learning. Terus kalau boleh tahu untuk besok itu tahap-tahap pembelajarannya itu kira-kira bagaimana? Untuk tahap pembelajarannya sendiri itu ada 3 tahap utama. Yang pertama itu tahap pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti dan ada kegiatan penutup. Di kegiatan pendahuluan nanti saya
seperti biasanya saya membuka kelas dengan berdoa Ya. dan melakukan prestasi pada peserta didik, kemudian mengkondisikan kelas terlebih dahulu. Mungkin bisa dengan dilakukan menggunakan SPG. Oh gitu ya. Bagus ya. Kemudian setelah itu saya melakukan atau mengingatkan peserta didik dengan pembelajaran sebelumnya, Pak. Oh ya. Sebelum kegiatan ini saya sudah mengajak peserta didik untuk melakukan pengamatan menggunakan mikroskop agar mereka itu tahu terlebih dahulu bahwa di kenyataan kita, di kehidupan kita itu ada makhluk hidup yang beraneka. Oh, berarti persepsi termasuk persepsi itu persepsi tentang terkait pentingnya kegiatan klasifikasi. Oh gitu ya. Setelah kegiatan pendahuluan selesai, persepsi tadi selesai, saya sampaikan tujuannya. Saya tak sampaikan tujuan pembelajaran. Setelah saya sampaikan tujuan pembelajaran, saya membuat kesepakatan dulu dengan anak-anak di kelas saya. Kesepakatan itu terkait dengan kerapian, kedisiplinan mereka, kedisiplinan di kelas. Selanjutnya sikap mereka selama di kelas untuk bisa mengembangkan kerjasama dan keterampilan berpikir. Terus tadi tujuan dari pembelajaran yang bisa itu apa tadi? Mengidentifikasi ciri makhluk hidup. Terus area pengembangannya tadi secara singkat tadi apa? Berpikir. Terus strategi apa yang perlu dilakukan untuk berpikir kritis terhadap materi kritis tersebut kira-kira apa? Dengan membentuk kelompok. Dengan strategi discovery. Menggunakan discovery. Bisa dijelaskan tulis tahapannya? Setelah tadi di tahap pendahuluan, saya lanjutkan ke tahap kegiatan intinya, Pak. Dalam kegiatan inti. Setelah saya peserta didik itu saya minta untuk kelompok. Untuk kelompok agar mereka bisa bekerjasama. Selanjutnya saya siapkan lembar kerja peserta didik yang akan saya bagikan ke tiap-tiap kelompok. Nah, dari kegiatan itu, lembar kerja itu, nanti saya minta peserta didik untuk berdiskusi dan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, setelah selesai mereka berdiskusi, selama berdiskusi saya ikut mendampingi mereka. Mengamati gitu ya. Mengamati mereka. Selanjutnya nanti saya minta perwakilan dari kelompok untuk melakukan presentasi. Berarti tahap itu adalah tahap untuk anak dapat berpikir kritis, yaitu tadi membentuk kelompok, setelah itu merumuskan masalah ya, dan itu baru ada presentasi gitu ya. Nah, jadi nanti sehingga anak tersebut bisa berpikir kritis. Nah, kira-kira sumber atau media sumber belajarnya apa untuk berpikir kritis anak tersebut? Untuk sumbernya sendiri saya serahkan sepenuhnya kepada anak-anak bisa searching melalui internet, boleh tidak masalah. Kemudian dari buku referensi yang mereka miliki, baik buku paket ataupun buku lainnya yang termasuk itu. Gitu. Jadi ada sumber belajar, yaitu ada internet, ada buku pelajaran yang mereka miliki. Terus yang di tahap mana untuk cara berpikir kritis yang ingin dicapai atau yang ingin dikembangkan itu di tahap yang mana? Di tahap kedua, kegiatan inti. Itu ya. Terletak di mana, Pak? Tadi menyuruh anak untuk berkelompok, setelah itu untuk berpresentasi ke depan.
itu ya, Iya. sehingga menimbulkan anak berpikir kritis. Iya, kan dari setelah mengerjakan lembar kerja tersebut, Pak, Ya. tentunya anak kan melakukan presentasi. Nah, saat presentasi ini kan pasti ada apa ya? Ada umpan balik dari kelompok-kelompok lain. Oh, Nah, dari itu sana ya. kita bisa mengarahkan agar diskusi itu berjalan dengan baik. Oh. Sehingga ada kemungkinan membuka wawasan yang lain. Oh. Ya, berarti secara nggak langsung anak kelompok 1 itu presentasi di depan, terus kelompok yang lain itu ada umpan balik, menanggapi, sehingga akan menunjukkan cara berpikir kritis terhadap anak itu ya. Oke. Jadi tadi sudah ada tentang tujuan, terus strategi, discovery learning, yaitu cara berkelompok itu tadi. Terus kira-kira Bu Iis akan melakukan aksinya, akan melakukan pembelajaran ini kira-kira kapan Bu Iis? Saya melakukan aksi ini hari ini saya ada jam, Pak. Oh iya, hari ini jam berapa? Setelah sholat jam ke 78. Jam ke 78 ya. Jadi hari ini juga Bu Iis akan melakukan pembelajaran langsung ya. Oke. Karena sudah saya persiapkan. Sudah siapkan penuh ya. Oke, nanti saya tunggu hasilnya Bu Iis. Nanti saya juga akan mengikuti Bu Iis nanti di kelas, kita observasi hasilnya bagaimana, karena tadi sudah runtuh, sudah ada tujuan, terus ada pendahuluan, lalu ada tahapan-tahapan pembelajaran sesuai yang ada di RPP. Oke, terima kasih Bu Iis ya untuk pra observasi hari ini. Semoga nanti dalam observasi ya sesuai dengan apa yang kita rencanakan awal. Oke, terima kasih Bu Iis. Nanti kita ketemu lagi di kelas untuk observasi. Siap. Oke, sudah. Ya, ketikkan nama kelas kalian. Nama dan kelas kalian. Nomor 1. Langsung jawabannya saja. Bisa diambil. Mohon didengarkan baik-baik. Silakan dicocokkan dengan hasil pekerjaan kalian. Nanti kalau ada yang salah, tidak salah. Kalau saya sebutkan merah, tidak ada suara. Tidak ada tepuk. Cukup begini saja. Cukup begini ya. Saya ulang. Kalau saya sebutkan hijau, tepuknya sambil dicoba. Kalau hijau, kalau biru, merah. Nanti yang berlatihan, oke. Nanti kalau ada yang salah, saya sama ke depan. Oke, siap-siap. Hijau, biru, merah, merah, biru, hijau, merah. Konsentrasi. Hijau, biru, hijau, merah. Kalian boleh duduk. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Silakan kelasnya disiapkan. Siap, gerak. Gerak.
Mana Is kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana hasilnya? Kemarin kita sudah pra observasi dan tindak lanjutnya di dalam kelas bagaimana, Is? Alhamdulillah berdasarkan hasil pra observasi itu sudah saya terapkan di kelas Ya. dan insya Allah sudah ada kesesuaian antara pra observasi dengan apa yang sudah saya lakukan di kelas. Yang poin yang utama kemarin yang perlu dikembangkan Yang sesuai dengan yang pra observasi kemarin, poin utama yaitu tentang melatih siswa untuk berpikir kritis, kemudian bekerja sama dan meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka. berarti sudah diterapkan semua di dalam kelas, Is, ya. Terus untuk kemampuan berdiferensial dan pembelajaran emosionalnya juga sudah kemarin kelihatannya waktu nyanyi juga sudah. Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kemarin saya menerapkannya melalui meminta peserta didik untuk mencari, mereka kan mengerjakan lembar kerja, saya meminta mereka tidak membatasi mereka bisa mencari referensi dari manapun, bisa dari buku, bisa dari internet maupun diskusi dengan temannya. Nah, saya kembangkan di situ di diferensiasinya. Kemudian setelah itu saya meminta mereka untuk presentasi. Nah, presentasi sesuai dengan kemampuan mereka, kesukaan mereka. Presentasinya itu mau diatur bagaimana. Terus dilanjut di akhir itu saya tambahi dengan pemberian tugas untuk mengubah atau menjadikan hasil pekerjaan mereka itu kan kemarin tentang klasifikasi. Nah, tentang klasifikasi makhluk hidup, untuk memperdalam hasil diskusi mereka, saya berikan tugas agar mereka membuat semacam, boleh poster, boleh presentasi berupa PowerPoint, video dan lain sebagainya terkait dengan hasil klasifikasi makhluk hidup itu tadi. Ya, berarti Is sudah mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan bakat siswanya. Setelah itu hasil dari diskusi kelompok itu dipresentasikan gitu, Pak. Dipresentasikan. Ya. Terus nanti setelah hasil presentasi itu kira-kira ya, untuk tindak lanjutnya itu ya, setelah presentasi tolak ukur dari keberhasilan anak untuk percaya diri itu kira-kira apa, Bu Is? Untuk rasa percaya diri mereka bisa tampil di depan itu kan sudah menunjukkan bahwa ada peningkatan rasa kepercayaan diri mereka. Terus ada sanggahan dari teman-teman, terus kemudian mereka bisa menjawab. Nah, itu termasuk salah satu rasa percaya diri. Kemudian tapi memang tidak semuanya, Pak, belum semuanya percaya diri gitu, belum. Kadang kan ada anak itu membaca gitu, presentasi gitu, dia ini sambil ditutup gitu kan, berarti ada rasa entah itu malu, entah bagaimana. Tapi kan namanya anak pasti ada ini perbaikan, karena ada perbaikan. Itu terkait dengan rasa percaya diri mereka. Kemudian saat ada kesalahan di pekerjaan mereka, kan kita juga memperbaiki. Nah, mereka juga mau menerima kesalahan itu dan akhirnya diganti bersama-sama, diperbaiki kesalahan yang tadi. Jadi itu kan sudah menunjukkan bahwa mereka memang benar-benar sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, mau menerima kesalahan, mereka percaya dengan diri mereka, gitu. Sehingga tidak serta-merta mereka itu langsung disalahkan sama teman-teman, mereka langsung minder atau bagaimana, tidak. Ya. Terus yang satunya bukan kepercayaan diri, kira-kira
yang perlu dikembangkan kan kemarin waktu observasi yang terutama itu kan ada yang berpikir kritis itu ada di mananya untuk pembelajaran berdiferensialnya itu. Untuk berpikir kritisnya sendiri itu kan di lembar kerjanya itu saya hanya memberikan kode-kode begitu saja. Nah, mereka alhamdulillah sudah bisa Pak berpikir kritisnya itu misalnya nih seperti ini dari ciri makhluk hidup yang mereka amati, ciri apa yang sesuai itu mereka sudah menuliskannya dengan benar. Nah, berarti kan sesuai pengamatan mereka. Mereka menuliskan apa yang mereka amati. Jadi dan saat proses diskusi mereka juga sempat bertanya ke saya. Jadi kalau ada pertanyaan mereka bertanya ke saya, otomatis kan paling tidak ada pikiran mereka berpikir tentang yang dikerjakan itu. Misalnya nih kalau protista itu Pak. Protista kemarin ada beberapa kingdom kalau di biologi itu. Protista. Mereka nanya ke saya, Bu, ini rumput laut itu Pak. Rumput laut. Itu kan namanya rumput. Nah, namanya rumput. Tapi kok dimasukkan protista? Padahal rumput yang setahu kita itu tumbuhan, Bu. Nah, itu kan salah satu ada yang bertanya seperti itu, berarti ada rasa ingin tahu, ada kemampuan mereka untuk berpikir gitu. Tidak serta-merta langsung di buku rumput laut mereka langsung tulis gitu kan, tidak. Ada pertanyaan kritis dari mereka. kontrol sebagai pengamatan anak akan memberikan penjelasan. Misalnya lagi nih Pak, misalnya lagi pas di kelas itu saat diskusi terjadi misal saya juga ikut memancing untuk ikut gitu. Misalnya nih mereka diam gitu Pak, kan yang tanya tadi hanya beberapa anak, yang lain diam. Nah, saya coba untuk bertanya mereka, misalnya contohnya benalu itu kan dimasukkan tumbuhan. Terus saya tanya ke mereka, kan di sana ada cara memperoleh makanan makhluk hidup tadi. Heterotrof atau autotrof. Autotrof itu kan buat makanan sendiri, sedangkan heterotrof itu kan tidak bisa membuat makanan sendiri. Benalu itu saya tanya ke mereka, benalu itu masuk kingdom mana? Tumbuhan Bu. Terus jawaban di mereka, saya sengaja mancing Bu. Kamu katakan tumbuhan ya, berarti bisa membuat makanan sendiri atau tidak? Bisa Bu, harusnya Bu. Tapi kok kenapa benalu itu merugikan? Dia kan nempel, merugikan. Ada yang jawab, bersimbiosis Bu. Terus bisa membuat makanan sendiri? Tidak bisa Bu. Loh, kok tidak bisa? Daunnya gimana dilihat? Hijau. Kalau hijau berarti bisa fotosintesis. Bisa. Berarti bisa apa? Bingung. Mau jawab itu bingung. Akhirnya terus saya tapi ya waktu itu tidak tahu saya tidak mau memberi jawaban. Ini saya jawab, tolong nanti minggu depan ini dicari dulu, referensi kalian dicari dulu, minggu depan tanyakan saya gitu. Biar tidak langsung bisa ya Pak. Kalau dari saya mereka kan tidak ada keinginan untuk mencari. Kalau tidak mencari, otomatis mereka itu fakta yang mereka temukan tidak dari diri mereka, sehingga tidak bermakna untuk diri mereka. Kalau saya beritahu langsung ya Pak ya. Nah, akhirnya saya cara seperti itu. Minggu depan saya tagih. Berarti secara nggak langsung memberi pertanyaan pemantik kepada siswa sehingga siswa itu mampu berpikir secara kritis, ya. Itu nanti dilanjutkan dengan mencari referensi baik itu di internet ataupun itu ya bagus Bu Is, nanti kan sudah ada umpan balik dari siswa. Di situ kan sudah ada ada pertanyaan dari siswa, ada proses komunikasi, sudah ada pembelajaran berdiferensial, sehingga
anak tersebut tidak cukup dengan pembelajaran yang diberikan kepada gurunya, tapi dia akan mencari sendiri melalui internet. Ya, di situ referensinya memang bagus. Berarti untuk menumbuhkan kepercayaan diri, berpikir secara kritis, kita berarti sudah tercapai semua bis ya. Ya. Kemarin juga saya sudah lihat dari anak-anak itu sudah menumbuhkan, sudah ada tumbuh atau motivasi dari peserta didik untuk belajar. Ya, saya lihat seperti itu. Terus kemarin juga sudah saya lihat mulai dari awal, mulai dari pendahuluan, setelah itu ada doa, ada itu semua sudah tercapai. Oke, itu Luis, mungkin untuk selanjutnya mungkin Luis mau dikembangkan lagi pembelajarannya itu, kira-kira Luis ingin mengembangkan apa lagi setelah pembelajaran? Setelah pembelajaran tentunya untuk berpikir kritis itu kan nggak sekali langsung jadi, Pak. Itu kan butuh proses ya. Tetap saya gitu ya, bertahap gitu. Untuk sains sendiri, untuk pelajaran biologi dan lain sebagainya, sains sendiri itu kan menuntut berpikir kritis. Itu yang tetap saya lakukan. Tetap saya lakukan karena kemampuan pikir kritis itu sendiri tidak langsung sekali jadi. Jadi ada tahapannya. Jadi kedepannya tetap itu yang akan saya utamakan ke anak-anak, memberikan kansinan ke anak-anak. Itu yang paling utama. Selain yang lainnya, seperti kalau kepercayaan diri, kalau sudah dibentuk di awal, insya Allah mengikuti, Pak. Mengikuti. Kerjasama, gotong royong, mengikuti. Yang berpikir kritis ini loh yang memang jadi yang utama, karena mancing siswa untuk tahu itu ini kaitannya dengan kehidupan kita utamanya. Jadi pelajaran apapun di saya hubungkan ke kehidupan sehari-hari, biar mereka itu mau berpikir kehidupannya, materi tidak hanya teori saja, jadi dihubungkan dengan kehidupan mereka. Terus untuk pengembangan strategi pembelajarannya, apa perlu dikembangkan, apa cukup menggunakan metode pembelajaran? Untuk strateginya pasti terkait dengan materinya, Pak. Materinya apa, strategi harus saya sesuai. Tidak selalu, kemarin kan saya gunakan discovery learning itu, tidak selalu itu, bisa yang lainnya. Ini nanti rencananya setelah ini kan mereka sudah mengelompokkan, nanti saya mau mengajak observasi langsung ke alam untuk mengamati sekitar dengan tumbuhan. Kan di sekolah kita juga ada data, itu pasti butuh data tentang tanaman yang ada di sekolah. Dulu berkaca dari kejadian dulu tentang adiwiyata itu kan diminta data tumbuh-tumbuhan. Nah, terkait dengan itu, kok kebetulan materi saya ini juga keanekaragaman hayati, saya angkat yang tumbuhan agar ada gunanya gitu. Oke, terima kasih Luis. Tadi kemarin juga saya melihat di dalam kelas pembelajarannya semuanya sudah tercapai, mulai dari kemampuan dalam melakukan peserta didik, terus menumbuhkan berpikir kritis, menumbuhkan anak untuk percaya diri, itu sudah tercapai. Dan mungkin pesan apa yang ingin Ibu berikan kepada saya sebagai supervisor, apa yang diberikan ke saya di Instagram? Ya, yang ingin saya sampaikan ke Pak Arnold, saya mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk Pak Hamam bisa mengobservasi, mensupervisi kelas saya, sehingga saya akan kebaikan ke depannya. Saya kekurangannya di mana itu insya Allah akan saya perbaiki dari saran-saran Pak Hamam, terutama terkait ice breaking, karena ice breaking itu selama ini saya kaku sekali Pak kalau di kelas.
Dari Iya. Bu Is ya. Dari saran Pak Hamam, saya akhirnya cari referensi S-Breaking apa yang sesuai untuk anak-anak, karena memang tidak pernah saya lakukan. Iya. Terus setelah itu pembelajaran berdiferensiasi itu hal yang ya baru bagi saya. Terkait pembelajaran berdiferensiasi, biasanya kan saya meminta anak-anak itu hanya untuk membuat poster misalnya. Kalau ini ya berdasarkan saran Pak Hamam, saya terima kasih sekali Pak Hamam. Saya coba untuk membuat anak-anak, terserah anak-anak lah, buat poster, mau buat video atau lain sebagainya, yang penting main mapping, peta konsep. Kalau ada anak yang buat main mapping, itu saya bolehkan. Dan memang tambahannya mungkin di pembelajaran berdiferensiasi yang perlu saya tambahkan itu berarti terkait penilaiannya Mbak Mam. Kalau poster itu kan saya sudah buat rubriknya, rubrik poster. Berarti kalau saya harus buat banyak rubrik untuk menilai anak-anak ini. Oke, terima kasih Bu Pak Is ya. Terima kasih. Mungkin hari ini kita cukup. Saya tunggu besok lagi perkembangannya bagaimana. Insya Allah, Oke, terima kasih Bu Is. Oke. Ya.